13 tips waras mengatur rumah tanpa harus menjadi superwoman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like. Ya, makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Kadang kita merasa menjadi ibu rumah tangga itu harus punya kekuatan seperti pahlawan super yang bisa membelah diri antara mencuci piring, mengepel, sampai menemani anak belajar tanpa boleh merasa lelah sedikit pun. Padahal kalau kita lihat di media sosial sekarang, banyak sekali tekanan yang membuat kita merasa gagal. Kalau rumah tidak terlihat estetik layaknya galeri seni setiap detiknya. Padahal menurut sebuah artikel kesehatan mental keluarga, memaksakan standar kesempurnaan yang tidak realistis di dalam rumah justru bisa menjadi pemicu utama stres berkepanjangan bagi seorang perempuan. Materi ini sangat penting karena kita butuh kewarasan lebih dari sekadar rumah yang mengkilap, apalagi di tengah tuntutan hidup yang semakin tinggi seperti sekarang ini. Mari kita bahas 13 tips waras mengatur rumah tanpa harus merasa terbebani menjadi sosok yang paling sempurna di dunia ini, karena kita manusia, bukan robot buatan pabrik. Tips pertama yang paling krusial adalah menurunkan standar kebersihan kita, karena lantai yang sedikit berdebu tidak akan membuat dunia berakhir dalam semalam. Ibu harus sadar bahwa rumah itu tempat tinggal, bukan laboratorium rumah sakit yang harus selalu steril dari kuman setiap detik. Kedua, gunakan sistem cicil pekerjaan rumah sebanyak 15 menit saja daripada memaksakan diri bekerja seharian penuh sampai pinggang rasanya mau copot. Misalnya, fokus saja merapikan satu meja atau satu laci dalam satu waktu, tanpa harus memikirkan satu rumah yang berantakan secara bersamaan. Ketiga, terapkan aturan satu barang masuk, maka satu barang harus keluar agar tumpukan barang di rumah tidak berkembang biak lebih cepat daripada cicilan motor kita. Keempat, jangan pernah menunda untuk membuang sampah atau merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Karena kemenangan kecil di pagi hari itu mampu memberikan dorongan energi positif yang kuat dan membantu menjaga semangat kita sepanjang sisa hari yang akan dijalani. Poin kelima adalah melibatkan seluruh anggota keluarga dalam menjaga kerapian rumah. Karena ibu bukanlah pelayan hotel yang digaji untuk membereskan sisa makanan, pakaian berserakan, atau kekacauan yang ditinggalkan semua orang setiap hari. Rumah tangga yang sehat tidak berjalan dengan satu orang saja yang bekerja tanpa henti, melainkan dengan kontribusi kecil namun konsisten dari setiap anggota keluarga. Mulailah dengan memberikan tugas-tugas sederhana kepada anak-anak maupun suami, seperti menaruh baju kotor pada tempatnya, mencuci piring setelah makan, merapikan tempat tidur, atau sekadar membersihkan meja setelah digunakan. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan bersama-sama, akan meringankan beban dan menciptakan rasa tanggung jawab yang adil di dalam rumah. Kerja sama tim adalah kunci dari rumah tangga yang waras dan harmonis. Ketika semua orang terlibat, bukan hanya rumah menjadi lebih rapi, tetapi juga tercipta rasa saling menghargai, kepedulian, dan kebersamaan yang lebih kuat di dalam keluarga. Keenam, buatlah zona bebas berantakan di satu sudut kecil rumah saja sebagai tempat ibu mencari ketenangan saat ruangan lain terlihat seperti baru terkena badai. Ketujuh, kurangi koleksi pajangan yang hanya menjadi magnet debu dan membuat waktu mengelap ibu jadi terasa seperti sedang melakukan proyek pembangunan candi. Kedelapan, belajarlah untuk berkata tidak pada barang-barang gratisan atau promo tidak penting yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi beban pikiran di lemari dapur. Cara ke-9 adalah menyiapkan baju dan peralatan esok hari sejak malam sebelumnya agar pagi hari ibu tidak diwarnai dengan teriakan mencari kaos kaki yang hilang sebelah. Ke-10, gunakan alat bantu yang memudahkan pekerjaan seperti kain pel otomatis atau pemotong bawang agar waktu ibu tidak habis hanya untuk urusan dapur. Ke-11, belajarlah menerima bahwa ada hari di mana rumah akan tetap berantakan. Meskipun ibu sudah berusaha sangat keras dan itu bukanlah sebuah dosa besar. Ke-12,
Jadwalkan waktu istirahat yang tidak boleh diganggu-gugat, karena ibu yang bahagia jauh lebih penting daripada piring yang selalu tersusun rapi. Terakhir, berhentilah membandingkan rumah ibu dengan rumah orang lain di internet. Karena kita tidak tahu berapa banyak asisten yang mereka sembunyikan di balik kamera. Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa mengatur rumah sebenarnya bukan tentang seberapa rajin kita bergerak, melainkan seberapa cerdas kita mengatur ekspektasi di dalam kepala sendiri. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, merasa harus selalu tampil sempurna di depan mertua atau tetangga, padahal mereka sendiri mungkin juga sedang pusing dengan cucian yang menumpuk. Memang sulit untuk tidak merasa bersalah saat melihat tumpukan setrikaan. Tapi ingatlah bahwa anak-anak ibu akan lebih mengingat senyuman ibu daripada betapa licinnya baju mereka. Mari kita bangun optimisme bahwa kita tetap bisa menjadi ibu yang hebat dengan cara kita masing-masing tanpa harus mengorbankan kesehatan mental setiap hari. Rumah yang waras adalah rumah di mana penghuninya merasa dicintai. Meskipun ada 1 atau 2 mainan yang masih bertebaran di lantai ruang tamu, kita perlu sedikit berkaca dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita mengejar rumah rapi untuk kebahagiaan keluarga atau hanya demi validasi dari orang lain yang sebenarnya tidak peduli? Jangan sampai kita menjadi mandor yang galak di rumah sendiri hanya karena ingin terlihat seperti ibu rumah tangga teladan di mata publik. Semangatlah, karena setiap usaha kecil yang ibu lakukan sudah lebih dari cukup untuk membuat istana kecil kita tetap berdiri kokoh dan nyaman. Mari kita nikmati proses menjadi manajer rumah tangga yang santai, namun tetap terorganisir dengan baik tanpa perlu drama air mata. Kita punya kekuatan untuk mengatur suasana rumah agar tetap hangat dan menyenangkan bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Tetaplah menjadi ibu yang tangguh namun tahu kapan harus berhenti dan menarik napas panjang di sela-sela kesibukan yang tidak pernah ada habisnya. Jadikan setiap tips ini sebagai pegangan agar ibu tidak mudah terbawa arus tren yang menguras energi dan menguras kantong secara tidak sadar. Optimislah bahwa dengan sedikit penyesuaian gaya hidup, rumah yang rapi, dan pikiran yang tenang, bukan lagi sekadar impian di siang bolong. Ibu sudah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa setiap harinya, dan itu patut diapresiasi oleh diri sendiri sebelum mengharapkan pujian dari orang lain. Mari kita sambut hari esok dengan semangat baru, tanpa beban harus menjadi wanita super yang bisa melakukan segalanya sekaligus tanpa celah. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya dengan mengeluh tentang debu yang akan selalu datang kembali setiap hari. Salam hangat untuk seluruh ibu hebat yang sedang berjuang menjaga kewarasan di tengah tumpukan tugas rumah tangga yang tiada henti. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.